Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanidwa di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP oleh Fahruzi, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Samsul Bahri M. Gare, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Effendi Arirayadi SMH. Pada kehidupan sehari-hari sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana tidak sama jenis pidana yang dijatuhkan. Dalam KUHP, peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 dan buku 3 KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan, tetapi dalam pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, orang yang melakukan, yang kedua, orang yang menyuruh melakukan, yang ketiga, orang yang turut melakukan, yang terakhir, orang yang dengan pemberian upah. Di dalam penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian tersebut, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas. Bentuk-bentuk penyertaan di dalam melakukan tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang. Baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain, dan tidak jarang kita temukan pula tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Di dalam ajaran hukum pidana, kejahatan atau tindak pidana tidak hanya tersorot pada satu orang saja, melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggung jawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Penyertaan tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi 2 pembagian besar, yaitu yang pertama, pembuat atau dader, yang terdiri dari pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta, dan penganjur. Yang kedua, pembantu atau manipulatif, yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Pelaku, di samping pihak-pihak yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Muljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Selain itu juga Aja Abidin dan Ahamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut. Para pelaku ialah 2 orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun yang sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Pengertian turut serta di atas memberikan 2 syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama sehingga terdapat kerjasama yang erat. Lalu yang kedua, adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Menurut Ramelan, dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat hubungan kasual. Ini tidak perlu mewujudkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian,
tapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu. Pembedaan tersebut tidak hanya sebatas pada peranan yang dilakukan oleh seorang yang terlibat pada terwujudnya tindak pidana, tetapi juga memiliki implikasi pada putusan pengadilan yang membedakan antara turut serta dan pembantuan. Dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu bentuk penyertaan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP terdiri dari dua, yaitu pertama pembuat dari pasal 55 KUHP yang terdiri dari pelaku atau plagiar yang menyuruh lakukan, dan plagiar yang turut serta plagiar dan penganjur withtalker. Kedua, pembantu atau manipulatif pada pasal 56 KUHP yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sistem pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana adalah pertama, sistem yang berasal dari Romawi, dan kedua, sistem yang berasal dari para juris Italia dalam abad pertengahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.